Dari dulu memang sudah kita mempersoalkan Komisi 5 dan saya pribadi dimanapun saya ngomong kepada pemerintah, kepada PT KAI, selalu saya bertanya mengenai perlintasan sebidang. Kita harus paham bahwa perlintasan sebidang itu adalah satu titik rawan yang paling harus kita menjadi perhatian. Dipikul itu oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Oke, berarti bukan KAI ya? Bukan KAI. KAI adalah pemakai jalan. Kalau Argo Bromo tidak menerima sinyal, Apa yang harus dilakukan oleh kereta api? Melakukan evaluasi kembali terhadap teknologi persinyalan. oke. Karena itu sudah tua semua. Sedangkan dijaga masih bisa lewat, apalagi kalau tidak dijaga. Kalau yang penjagaan yang mungkin bukan dari PT KAI kan kita banyak tuh melihat. Itu yang tidak bisa tutup itu. Lebih bagus diambil alih oleh pemerintah daerah untuk ataukah balai perkereta-apian, balai teknik perkereta-apian mengambil alih persoalan itu. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Nadia Kanaya mau membahas sebenarnya ini hal yang kurang mengenakan ya, karena kemarin kita tahu Indonesia berduka dengan adanya peristiwa di stasiun Bekasi Timur yang banyak menelan korban dan semuanya perempuan. Yang banyak dipertanyakan sama masyarakat bagaimana keamanan perkereta apian. Kita bahas selengkapnya, seperti apa sih keamanan dan keselamatan di perkereta apian. Karena kita sangat bergantung dengan moda transportasi kereta api. Nah, dia tidak sendiri karena sudah ada Bapak Hamka, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat pagi Bapak. Pagi. Kita tahu kemarin yang baru saja terjadi Pak, masyarakat begitu berduka. Perempuan-perempuan Indonesia berduka karena banyak yang menimpa di gerbong wanita. Yang dipertanyakan adalah sebenarnya sejauh mana sih keamanan? Karena di sini sepertinya ada yang miss dalam sisi keamanan di kereta api. Jadi pertama tentu saya secara pribadi maupun sebagai lembaga ya turut berduka cita atas wafatnya beberapa masyarakat ya, apalagi perempuan. Bukan kita perbedaan gender dan sebagainya. Yang saya sorot adalah masalah kecelakaan yang pasti. Tentu saya turut berduka cita dan menyampaikan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan bersabar dan almarhumah ya layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, peristiwa ini boleh dikatakan satu peristiwa besar dalam dunia perkereta-apian. Ya. Karena ada dua masalah yang harus terselesaikan kalau kita mau menginginkan konsep transportasi keamanan dan kenyamanan. Ya, betul. Itu yang menjadi target atau tujuan diadakannya yang namanya transportasi umum termasuk kereta api. Nah, yang pertama biarkanlah nanti KNKT yang akan menelusuri sebab, tetapi sebab yang ada di pandangan mata kita semua secara transparan itu kelihatan. Yang pertama kereta api kereta api yang pertama nabrak atau nemper ya taksi. Iya. Ya, itu yang pertama di dalam pandangan mata kita. Yes. Ya. Dan yang kedua peristiwanya Argo Bromo nabrak KRL yang masih ada pada posisi titik kecelakaan itu. Ya. Kita bahas dulu mengenai
tempernya kereta KRL ini di perlintasan sebidang. Ya. Ya. Jadi kita masuk dulu persoalan perlintasan sebidang. Dari dulu memang sudah kita mempersoalkan Komisi 5 dan saya pribadi dimanapun saya ngomong kepada pemerintah, kepada PT KAI, selalu saya bertanya mengenai perlintasan sebidang. Ya. Kita harus paham bahwa perlintasan sebidang itu adalah satu titik rawan yang paling harus kita menjadi perhatian. Yes. Titik rawan. Saya tidak mau menyinggung penyebabnya, tetapi di kasat mata kita bahwa ditemper oleh KRL. Itu yang kita lihat. Biarkanlah sebentar KNKT yang menelusuri sebabnya. Yang jelas bahwa di muka kita, di mata kita bahwa persoalannya adalah taksi yang hijau ya, nyebrang tanpa penghalang. Ya, sehingga tertemper oleh KRL. Itu yang menjadi perhatian kita. Kita tahu sebenarnya dari awal itu bahwa titik rawan seluruhnya adalah pada perlintasan sebidang. Okay. Dan harus diselesaikan masalahnya. Okay. Ini saya sudah berapa tahun di Komisi 5. Selalu teriak persoalan yang namanya perlintasan sebidang. Sudah ada yang Sudah. jawaban. Ada jawabannya Pak dari ini artinya perlintasan sebidang ini kan itu sebenarnya banyak ya Pak titiknya di Indonesia. Oke, setuju. Kalau berdasarkan data yang ada, ya kalau saya lihat angkanya dulu ya, saya tidak mau terlalu banyak angka yang beredar. Ya, kalau menurut data ya, data yang saya pegang, mungkin yang berkembang lagi nanti, ini kita mau cocokkan semua datanya. Bahwa perlintasan sebidang itu 3.703. 3.703. Iya. Ya. Oke. Yang terdiri dari yang terdaftar 2.776. Yang liar itu 927. Yang liar ini artinya tanpa pengawasan dan Tidak tanpa palang dikuasai pintu. dan tidak dipantau oleh yang berhak dan berwenang mengawasi itu. Oke. Sebenarnya untuk perlintasan sebidang ini atau tanpa palang pintu katakanlah ini itu menjadi tanggung jawab siapa, Pak? Nah, kalau kita bicara tanggung jawab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007, Pasal 94, bahwa tanggung jawab yang dipikul itu oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Oke, berarti bukan KAI ya? Bukan KAI. KAI adalah pemakai jalan. Oke. Yang bertanggung jawab di sini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke. Kenapa dikatakan perlintasan sebidang? Karena dia melintas sebidang saja. Kenapa harus sudah saya teriak bikin flyover, bikin underpass? Oke. Ini sudah saya teriakkan. Ada jawabannya Pak ketika Bapak berteriak? Sampai detik ini belum ada hal-hal yang positif. Ya. Apa yang menjadi alasan? Apakah Anggaran. Oke. Ya. Berujung Jangankan hal itu, hal sekecil saja ya. Saya ambil contoh. Minta maaf. Baru kejadian di Bekasi Timur. Itu di Padang, di Sumatera Utara. Yang diawasi oleh Balai Teknik Perkeretaapian di bawah Kementerian Perhubungan. Ya. Itu akan mem-PHK 165 pekerjanya. Coba bayangkan hanya gara-gara efisiensi. Ada suratnya. Setelah peristiwa terjadi itu langsung ditarik. Tetap bertugas menjaga.
Karena harus ada yang dijaga seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa yang dijaga itu kurang lebih 1864. Oke. Itu saja tidak beres dilakukan oleh pemerintah. Untungnya dialihkan kembali bekerja. Coba bayangkan. Sumatera Utara, contoh. Sumatera Utara itu mau mem-PHK-kan semua penjaga perlintasannya 165 orang terhitung 1 Mei. Oke. Berarti awal bulan ini harusnya. Awal bulan ini. Oke. Alhamdulillah saya bersyukur dengan kejadian ini akhirnya dia batalkan. Oke. Ini masih banyak pertanyaan terkait dengan perlintasan sebidang. Terkait dengan kemarin kondisi yang sempat ramai di masyarakat adalah tidak menerima sinyal. Artinya ada hal-hal. Itu persoalan kedua lagi. Oke. Ya. Tapi nanti kita jawabnya Pak di segmen selanjutnya boleh? Ya. Oke, karena kita harus break terlebih dahulu. Kita break sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Hamkah. Masih membahas soal rangkaian peristiwa dari Bekasi Timur. Bagaimana dengan keamanan kereta api Indonesia yang selalu kita gunakan. Ini salah satu mode transportasi yang paling dicintai, paling favorit, apalagi di wilayah Jawa, ya kan Pak. Dengan peristiwa yang kemarin terjadi di masyarakat adalah yang dipertanyakan adalah terkait sinyal, karena dalam beberapa media menyebutkan kalau Argo Bromo tidak menerima sinyal. Seperti apa Bapak? Apakah sudah mendapatkan penjelasan? Ya. Jadi gini. Berdasarkan penjelasan dari Direktur Perkeretaapian pada saat wawancara dengan Menteri Perhubungan dan saya tonton di televisi, statementnya hanya satu, dia katakan ada masalah pada persinyalan. Oke. Itu kan diakui ada masalah di persinyalan. Kalau tidak ada masalah itu, insya Allah tidak mungkin terjadi tabrakan dari belakang. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh kereta api? Melakukan evaluasi kembali terhadap teknologi persinyalan. Oke. Karena itu sudah tua semua. Berarti benar artinya kalau masyarakat bilang harusnya ada pembaruan sistem. Yes. Karena modernisasi. Setuju. Berarti di kereta api kita yang kalau kita lihat kan kereta api kita ini cukup berkembang. Ya. Sudah ada pembaruan dalam bentuk desain dan yang lainnya. Itulah sebabnya saya mau katakan bahwa kita sudah maju dari sisi teknik perkeretaapian. Tapi kita ketinggalan pada teknologi persinyalan dan sebagainya yang termodern. Oke. Coba bayangkan di Jepang, ya, di Finlandia itu sudah modern dan seluruh perlintasan sebidangnya pelan tapi pasti tutup. Ya. Karena teknologinya sudah bagus. Saya minta maaf barangkali kalau saya mengkritisi itu, ayo kita evaluasi teknologinya. Okay. Teknologi persinyalannya sampai sejauh mana, apa itu efektif. Okay. Kemungkinan besar kan ada juga teknologi, kenapa tidak rem mendadak atau rem mati. Ada kok alatnya. Berapa menit sebelum dia tabrak KRL harusnya sudah ada sampai di sana. Okay. Dan bisa dipasang rem yang modern. Bisa berhenti beberapa saat, langsung berhenti. Itulah saya katakan. Yang kedua ini adalah mengevaluasi secara menyeluruh teknologi informasinya, teknologi persinyalannya harus benar-benar akurat. Okay. Buktinya saya belum bisa memastikan apakah disebabkan oleh persinyalan, kita tunggu KNKT. Berapa menit dari Argo Bromo itu harusnya kita bisa tahu bahwa kalau sinyalnya bagus beberapa menit yang akan datang 5 menit ke atau beberapa menit itu bisa di-delay atau bisa berhenti. Tidak ada tanda-tanda.
kereta api juga harus berbenah diri. Baik dari sisi teknologi informasi, teknologi lainnya, teknologi perkereta-apian harus tahu. Oke. Pak, kita tahu kalau di bawah Kementerian Perhubungan ada DJKA, Ya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dan Ya. di situ kita tahu fungsinya, bagaimana dia mensupport untuk secara teknisnya, memastikan keselamatan. Dalam posisi seperti ini, apa yang Bapak lihat dari, apakah sudah ada optimalisasi dari DJKA ini untuk melakukan pengawasan, untuk memastikan ini keselamatan? jujur kami belum sampai ke situ. Ya, karena kami juga paham bahwa di sisi lain ini memerlukan investasi yang besar. Oke. Ya, negara kita kondisinya seperti apa? Saya berterima kasih kepada Presiden. Ya, notabene setelah turun beliau melihat kecelakaan, langsung mengatakan bahwa anggarkan 4 apa 5 triliun ngomongnya itu untuk membenahi lintasan Sebidang. Oke. perlintasan sebidang. Oke. Itu saya hormat dan saya terima kasih. Dari dulu kok kenapa harus kita tidak selesaikan itu persoalan? Oke. Karena itu menjadi Iya. titik krusialnya ya. Nah, dan termasuk nanti teknologi perkeretaapian. Kereta api, PT Kereta Api itu sebagai lembaga bisnis, dia harus memikirkan itu. Dia kan BUMN. Perbaiki itu dengan anggaran dari Danantara dan mana-mana saja. Yang selama ini hanya diam. Kita tidak tahu bagaimana teknologi yang sekarang ini apakah masih sesuai atau tidak. Buktinya, tapi saya tidak mau dahulu mengatakan kesalahan itu ya. Kita tunggu KNKT. Oke. Tapi statement daripada PT KAI, di rootnya sendiri yang ngomong ada permasalahan di persinyalan kereta api. Itu pengakuannya. Oke. Dan itu nantinya juga akan Bapak bawa ketika Yes. rapat dengan Komisi Pasti. 5 dengan Kementerian Perhubungan dan Pasti. KAI ya. Ya pasti. Pak, kalau tadi Bapak berkali-kali Bapak menekankan terkait perlintasan sebidang. Karena kalau kita setelah peristiwa di Bekasi Timur, di Jawa Tengah di Gerobokan juga ada hal serupa terjadi. Kemudian di Jawa Timur juga ada hal yang serupa terjadi dan menewaskan korban 5 atau 6 orang gitu. Ya. Kalau dengan hal ini, apakah dengan penyelesaiannya perlintasan sebidang ini yang tanpa palang pintu, apakah dengan menambah petugas dan pos penjagaan atau yang terbaik nih Pak, apakah dengan flyover dan underpass itu? Jadi yang pertama, seluruh daerah atau kabupaten yang dilalui oleh kereta api itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Oke. Apakah itu underpass maupun flyover, itu wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya. Kalau Pak Prabowo sudah menyampaikan anggaran, dipakailah untuk itu. Oke. Ya. Karena itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Coba bayangkan kalau perlintasan sebidang, ini sudah lama seteria. Saya sejak masuk Komisi 5 sudah seteria persoalan perlintasan sebidang kok. Bagaimana mengatasi itu? Sementara ini Menteri Perhubungan, Balai Teknik Perkeretaapian di daerah-daerah, Menteri Perhubungan, Kementerian Perhubungan bayar biaya penjagaan itu. Sedangkan dijaga masih bisa lewat, apalagi kalau tidak dijaga. Kalau yang penjagaan yang mungkin bukan dari PT KAI kan kita banyak tuh melihat. Itu yang tidak bisa tutup itu. Itu harus di take over oleh pemerintah daerah. Hentikan itu. Ya. Lebih bagus diambil alih oleh pemerintah daerah untuk ataukah Balai Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian mengambil alih persoalan itu. Oke. Sebab kalau dibiarkan rakyat yang mengurusinya itu hanya mikirin duit. Ya, kembali lagi saya lihat juga persoalan kedisiplinan kita ini. Baik yang
pemilik roda dua yang menyeberang maupun pemilik mobil itu kedisiplinannya perlu juga kita ditingkatkan. juga tingkatkan dengan baik. Oke. Jangan hanya sarananya. Sarana dan prasarananya kita sudah tahu permasalahannya, bagaimana menyelesaikannya, dan saya apresiasi Presiden sudah langsung mengetahui persoalan perlintasan sebidang harus selesai. Di mana di pasal 94 ya Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 mengatakan perlintasan sebidang itu harus dilaksanakan, harus dibangun, harus diawasi oleh pemerintah daerah. Oke, berarti ada kuncinya, ada pembangunan di perlintasan sebidang ini ada Iya. di pemerintah daerah. Oke, kita nanti akan kembali lagi dengan pembahasan terkait perkereta apian. Apakah perlu kalau kita lihat di wilayah Jakarta atau wilayah Jabodetabek ini kan cukup padat perlintasan kereta, double track. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen di sesi terakhir bersama Pak Hamka masih membahas soal perkereta apian, soal kereta api kita. Tadi Bapak menyampaikan soal modernisasi terkait dengan, kan kalau kita lihat nih Pak, apakah selama ini kita tuh hanya mengejar seolah-olah dalam bentuk fisiknya, tapi ternyata kita luput sistem keamanannya yang belum menjadi perhatian gitu. Ya, makanya kami juga tidak terlalu dalam mengetahui modernisasi daripada apakah itu trackingnya maupun teknologinya. Itu kami secara teknis tidak paham sebenarnya, belum juga mengetahui. Nah, oleh karena itu dengan kejadian ini yang harus dilakukan oleh PT KAI memperbaharui sistem teknologinya, terutama rambu-rambu yang harus diadakan pada setiap tempat perlintasan sebidang. Oke, Ya. itu yang diutamakan. Yang di samping itu juga termasuk persinyalannya kami juga belum cek, belum mengetahui. Tapi saya yakin dan percaya PT KAI harus berbenah untuk maju kepada teknologi modern di dalam dunia perkereta apian. Oke. Kalau itu yang saya harapkan. Oke. Ya, investasi terhadap itu saya kira bisa diselesaikan oleh PT KAI dengan menggunakan teknologi-teknologi yang betul-betul bermanfaat dan memang termodern seperti yang dipakai atau digunakan oleh di luar negeri. Begitu keselamatan dan kenyamanan menjadi perhatian khusus. Oke. Ya. Kalau kita lihat di wilayah Jabodetabek atau di wilayah Jawa, ini kan menjadi mode transportasi kereta api ini kan menjadi primadona. Apalagi di wilayah Jabodetabek, kita tahu padat trek yang harus ditempuh. Apakah perlu di beberapa titik ini kalau kita lihat kayak Bekasi Timur, itu kan menjadi salah satu pintu menuju ke wilayah Jawa. Double track ini apakah bisa menjadi solusi Pak? Perlu ada penambahan double track? Persoalan ini harus dianalisis dengan baik. Oke. Ya, karena banyak masalah yang bisa muncul kalau kita bikin double track. Double track itu pertama, kalau belum ada lahan gimana? Oke. Semuanya Pembukaan harus lahan pembebasan lahan lagi, ya kan? Nah, kalau hanya satu track ini, kira-kira efisiensinya seperti apa? Haruskah? Harus dianalisis dulu. Oke. Ya, memang perlu tidak double track. Oke. Ya, jangan sampai tidak terlalu penting mengeluarkan biaya yang besar, yang penting-penting saja. Kalau memang memerlukan double track, ya silakan. Itu harus dilakukan. Selama itu dalam penelitian atau dalam analisis perkeretaapian harus dilakukan. Kalau saya lakukan itu, ya. Tapi kita tidak bisa juga meraba-raba saja bahwa langsung bikin double track, tidak bisa. Harus dianalisis dari sisi keamanannya, dari sisi pendanaannya dan sebagainya. Ya silakanlah lembaga perkeretaapian atau PT Kereta Api Indonesia ini menganalisis perlu enggak menyelesaikan tidak persoalan-persoalan kepadatan itu dengan harus ada double track. Saya belum bisa memastikan, silakan
PT Kereta Api yang menganalisis karena banyak faktor yang harus dipikirkan di sini dan diperhatikan. Terutama daerah-daerah di Jakarta ini kan sudah agak sulit lahan untuk dilakukan pembebasan dan sebagainya. Terlalu padat ya Pak? Sudah terlalu cukup padat ya? Indonesia. Jadi saya hanya menyarankan silakan kalau itu diperlukan ya bagus. Kalau memang tidak mungkin ada alternatif lain yang dilakukan, perbaharui teknologinya yang lain, gantian masuk misalnya hanya menggunakan satu track ya tidak ada masalah. Bagi saya tidak mau memastikan bahwa double track atau tidak double track karena itu memerlukan penelitian, investasi yang besar dan ketergangguan pada pemilik-pemilik lahan yang akan dibebaskan. Oke. Tapi kalau memang itu penting dan memang rekomendasi dari PT Kereta Api dan harus melakukan itu, wajib dilakukan. Oke. Bapak sudah dari periode awal menjadi anggota DPR RI 2014 di Komisi 5. Dengan sudah banyak peristiwa yang mungkin Bapak hadapi. Dari peristiwa yang terakhir ini Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan yang menjadi koreksi penekanan kembali atau Bapak tetap mempertahankan juga untuk permasalahan lintasan sebidang dan tanpa palang pintu ini? Saya selalu setiap tahun baik evaluasi mudik maupun persiapan mudik selalu saya mengingatkan perlintasan sebidang untuk dikawal dengan baik. Oke. Itu yang selalu saya lakukan. Tetapi kalau memang tidak bisa dilakukan playover, saya juga sudah pernah mengusulkan kepada Kementerian PU untuk membuat playover. Saya sudah pernah mendesak pemerintah daerah untuk membangun playover. Tapi lagi-lagi persoalannya kemampuan daerah tidak bisa melakukan itu. Oke. Saya sudah teriak, sudah bertahun-tahun setiap persiapan mau masuk Lebaran, mau masuk Natal, Komisi 5 selalu rapat evaluasi. Sebelum Natal dan Tahun Baru dilakukan, kita rapat untuk memperingatkan itu. Sebelum Lebaran, sebelum Natal dan sebagainya, acara-acara lain. Kami sudah lakukan itu. Tapi lagi-lagi mungkin persoalan perusahaan PT KAI ini belum sanggup untuk melakukan. Menyelesaikan persoalan perlintasan sebidang itu memerlukan anggaran dan pemikiran yang harus memang benar-benar tepat pada waktunya dan sasarannya seperti apa. Ini yang kami masih harapkan. Saya itu sudah agak senang sedikit dengan statement Pak Prabowo membantu ke daerah-daerah yang lebih utama lagi menutup perlintasan sebidang. Ya, paling tidak seluruh yang tidak dijaga harus dijaga, jangan di PHK orang yang menjaga itu, karena itu adalah tanggung jawab pemerintah. Oke. Berarti ini juga nantinya akan Bapak suarakan kembali di rapat Komisi 5 dengan PT KAI dan mungkin Kementerian Perhubungan dalam waktu dekat ya kan Pak. Terakhir mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat yang mungkin saat ini ada kekhawatiran, ada keraguan, ada ketakutan setelah beberapa peristiwa terjadi terkait dengan keselamatan kereta api kita? Ya, saya memahami ketakutan masyarakat. Tugas kami, tugas pemerintah, tugas PT KAI menjawab itu dengan cara-cara, dengan teknologi yang baik, ya, dengan memberikan pelayanan yang baik, ya, dengan cara itu saya yakin dan percaya dan pemerintah menyiapkan anggaran, insya Allah akan bisa terjadi penurunan daripada kecelakaan-kecelakaan itu. Oke. Kalau di Jepang 1 orang saja yang meninggal itu sudah luar biasa. Sekarang kita di Indonesia, kepekaan kita utamanya pengelola itu harus timbul di dalam dirinya sendiri. Saya juga ditanya, apakah gerbong harus untuk wanita? Wanita laki-laki itu dipisah. Saya pernah ditanya, saya bilang itu dari sisi kemanusiaan. Memisahkan gerbong perempuan dan laki-laki hanya untuk menghindari pelecehan.
Tapi kita tidak bisa menghindari yang namanya kecelakaan. Kecelakaan bisa saja terjadi. Mau di gerbong tengah, mau di gerbong depan, mau gerbong belakang. Kecelakaan bisa saja terjadi. Kita tidak bisa pastikan. Jadi kita tidak perlu diskusikan itu. Tapi yang saya salut dan saya setuju, membedakan gerbong antara perempuan dan laki-laki. Tujuannya bukan menghindari kecelakaan. Tugas menghindari kecelakaan adalah operator-operator, perlintasan sebidang harus dibenahi, dan teknologi modern harus dilakukan pergantian. Laki-laki perempuan memang perlu dipisahkan, hanya satu persoalannya agar supaya tidak terjadi pelecehan di atas rel kereta api yang ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamka sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Semoga informasi ini bisa menenangkan, juga bisa bermanfaat buat semua pendengar dan pemirsa Sudut Dengar Parlemen. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di semua platform. Ada di Spotify, ada di Noise, dan tentunya di RRI Pro 3. Dan juga bisa disaksikan di YouTube TVR Parlemen. Nadia Kanaya, Pak Hamka, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye!